Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, pada subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-1. Dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, serta muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Mari kita belajar untuk hari ini. Anak-anak, banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang diberikan dapat segera mengerti isi dan maksud dari pembuatan undangan tersebut. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan resmi ini biasanya dapat dibuat oleh sekolah yang diperuntukkan kepada wali murid. Jenis undangan yang kedua adalah undangan setengah resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang membedakan antara undangan resmi dan undangan setengah resmi adalah jika pada undangan setengah resmi, maka di bagian atas surat tidak terdapat kepala surat atau kop surat. Jenis yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Undangan tidak resmi ini juga disebut dengan undangan pribadi. Bagian-bagian dalam surat resmi biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut. Bagian yang pertama disebut dengan kepala surat. Inilah ciri utama dari surat resmi. Kepala surat adalah identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkap. Bagian yang kedua adalah tempat dan tanggal surat, berisi tentang keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Bagian yang ketiga, nomor surat, adalah nomor dikeluarkannya surat oleh instansi pengirim surat. 4. Perihal surat adalah keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. 5. Alamat tujuan berisi identitas penerima surat. 6. Salam pembuka merupakan sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Salam pembuka yang sering digunakan dalam surat resmi adalah dengan hormat. 7. Merupakan bagian utama dari surat resmi adalah isi surat. Isi surat berisi tentang pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Bagian 8. Penutup surat biasanya berisi tentang ucapan terima kasih. 9. Salam penutup adalah salam untuk mengakhiri surat. Biasanya yang sering digunakan adalah hormat kami. Dan bagian yang terakhir dari surat resmi adalah nama pengirim, merupakan identitas pengirim surat yang dilengkapi dengan tanda tangan dan nama terang. Setelah kita menerima surat, kira-kira surat itu kita apakan ya? Undangan yang biasa kita terima terbuat dari kertas.
Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Menyublim adalah suatu peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan pada lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah bentuk menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda yang kedua adalah peristiwa mengkristal. Peristiwa mengkristal adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari gas ke padat. Misalkan pada proses terbentuknya kristal es dari uap air yang sangat dingin dan juga dalam proses pembuatan garam. Perubahan wujud yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari gas ke cair. Misalkan ketika kita sedang menikmati air yang berisi es di dalamnya, maka di sekitar luar permukaan gelas akan muncul titik-titik air. Peristiwa inilah yang disebut dengan mengembun. Begitu pula ketika kita melihat dedaunan pada pagi hari, maka di daun tersebut akan tampak titik-titik air. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat meskipun kalian belajar di rumah aja. Sampai jumpa pada pembelajaran kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.